Halo semua, kali ini gue akan ngasih tahu tentang CDX. CDX dari Microsoft ya. CDX itu apa sih? CDX itu adalah Customer Digital Experience gitu kan. CDX, coba kita cari ya. CDX Microsoft. Nah, Customer Digital Experience. Nah, Customer Digital Experiences ini gunanya untuk apa sih gitu kan? Gunanya itu untuk mendemokan. Jadi kalau misalkan kalian bekerja di perusahaan yang menjadi partnernya Microsoft gitu ya. Nah itu diberikan fasilitas dari Microsoft itu untuk mendemokan fitur-fitur yang ada di Microsoft gitu. Nah makanya di sini kan keterangannya CDX for Microsoft Cloud Partner. Jadi kalian akan memiliki environment atau CDX akun ini ketika kalian bekerja di perusahaan yang memang menjadi partnernya dari Microsoft. Nah, terus kalau misalkan kalian gitu ya mau belajar Microsoft, terus kemudian kalian nggak punya nih atau nggak bekerja di Microsoft Cloud Partner gitu ya, itu gimana? Sorry to say nih ya, bukannya gimana-gimana, tapi ya kalau misalkan kalian ingin mencoba CDX ini, ya kalian harus masuk ke perusahaan yang memang menjadi partnernya dari Microsoft gitu. Nah di Microsoft partner ini juga ada beberapa level ya, dari kalau nggak salah dari bronze, silver sampai gold gitu ya, sampai platinum. Coba kita cari ya, Microsoft partner level kalau nggak salah sebegini ya. Nah 3 tiers nih kan. Pertama adalah Microsoft Certified Partner, Microsoft Silver Certified Partner, dan Microsoft Gold Certified Partner. Nah ini perbedaannya apa sih gitu kan? Perbedaannya itu semakin tinggi perusahaan kalian itu levelnya, tiers dari perusahaan kalian itu, maka pilihan dari CDX-nya itu semakin banyak. Oh iya, gue pengen ngasih tahu dulu nih fungsinya, keuntungan kita bekerja dan kita mendapatkan portal CDX ini apa sih gitu kan. Nah keuntungannya tentu jelas, kita dapat membuat testing environment untuk otak-atik gitu ya. Terlebih ini kan ditujukan sebenarnya untuk customer gitu ya, customer kita gitu, customer Microsoft tapi lewat kita gitu ya. Nah tapi bagi operasional seperti gua gitu, gua tuh bisa bikin tenan sendiri. Tenan itu kayak environment testing, kayak seolah-olah tuh ya kita memiliki kapabilitas untuk membuat Microsoft 365 dengan perusahaan abal-abal, bukan abal-abal sih ya, perusahaan fana gitu kan. Nah kita bisa ngatur di situ, kita bisa otak-atik, kita bisa belajar PowerShell, kita bisa belajar fitur-fitur yang ada di admin dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar keren banget gitu kan. Makanya kalau misalkan kalian ingin mendapatkan CDX ini ya kalian harus join ke Microsoft Partner. Nah oke, di sini gue langsung login aja ke CDX ya. Nah ini dia. Ini adalah portal dari CDX, Customer Digital Experience. Nah kalau misalkan saya sebenarnya sih ini home-nya aja ya, berandanya aja sih ya. Ya tapi gue jarang buka-buka, gue langsung ke My Environment. Nah terus di sini sebenarnya kalau misalkan kalian mau punya VM itu kalau nggak salah yang Azure ya, tapi nggak tahu deh, gue belum pernah sih. Cuman kita bisa ngeliat di sini nih My Tenant. Gue ada 2 biji ini. Yang pertama tenant untuk gue sendiri, makanya kan dia periodnya 1 tahun ya. Yang kedua itu 90 day karena memang ditujukan untuk customer gitu, demo. Nah kalau misalkan kalian pengen bikin tenant, ya ini di create tenant ini. Nah di sini kan ada kuotanya juga nih, jangan lupa nih. Walaupun lo punya kemampuan untuk membuat tenant, tapi tetap ada batasannya. Nah di sini bisa kita lihat nih 90 day tenant, berarti tenannya itu akan non-aktif, lisensinya akan hilang setelah 90 hari. Nah ini ada limitasi 5 biji ya. Di sini udah gue bikin 1. Terus 1 year tenant, berarti 1 tahun ya tenannya. Itu 1 dari 1, berarti gue udah bikin 1 nih gitu kan. Nah kalau custom tenant gue ternyata nggak punya. Nah di sini ada select type, ada quick tenant, ada custom tenant. Nah kebetulan gue nggak bisa bikin custom tenant. Terus select periodnya juga bisa 1 year atau 90 days. Tapi walaupun ini masih bisa dipilih, tapi ketika create tenant ya bakal muncul sih kayak gini nih errornya.
lu udah, nah ini kan lu udah melebihi dari kapasitas gitu kan. Nah ini juga bisa select tenant. Nah select tenant ini locationnya ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan ini ibarat milih servernya ya, server terdekat dari kita gitu. Kalau misalkan lu emang di Asia Pasifik, ya udah lu pilih Asia Pasifik aja. Tapi kalau misalkan memang lu tinggalnya di Amerika, ya udah pilih North America gitu kan. Nah, sekedar info, kalau misalkan emang lu mau pilih region, coba kalian cek gitu ya. Maksudnya server Microsoft itu kan buatan manusia dan tidak sepenuhnya perfect gitu kan. Nah, maksud gue adalah ya walaupun kalian udah pilih Asia Pasifik gitu ya, terus ketika di area Asia Pasifik itu server Microsoft down gitu, kayak kemarin tuh sempat beberapa Teams down, terus Outlook juga down. Nah kalau misalkan lu emang mau apa ya ibaratnya ya, mau redundant gitu ya nggak bisa di sini gitu. Lo harus pilih salah satu spesifik dari lokasinya gitu. Lo kalau misalkan emang mau redundant atau lo mau punya dua tenan yang bisa diotak-atik ketika salah satunya down, ya lo bikin baru lagi, terus bikin pilih lokasi yang lain gitu. Dan itu pun juga pasti bakal terpisah environment-nya, karena setiap tenan itu ibarat kayak ya rumah masing-masing lah ya. Kita udah renov rumah yang satu, ya nggak mungkin yang satu otomatis ke renov gitu kan. Baratnya begitu. Nah di sini juga ada beberapa pilihan nih. Kebetulan perusahaan di tempat gua bekerja itu Gold Partner, jadi lumayan banyak pilihannya ya. Ada Enterprise Demo Content. Nah ini kalau ada kontennya ini, itu kuncinya adalah ya ketika lo bikin tenan itu isinya tuh dummy ya, dummy tapi udah ada kayak misalkan file di OneDrive, file di SharePoint, grup dan lain sebagainya itu udah ada. Nah, Microsoft 365 Enterprise ya lo bisa tau lah, di sini ada full Office 365. Ya paling itu aja yang gue pengen kasih tahu gitu kan. Nanti gue akan menjelaskan cara untuk membuat tenan di video berikutnya. Thank you, bye bye.